Apa yang menyebabkan masa depan suram adalah kebiasaan atau tabiat buruk. Well, mau kerja dimanapun, sepintar apapun digrimu, S1, S2, S3, teler dan sebagainya, seberapa banyak pun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, semua tabiat buruk dan kebiasaan burukmu akan menghancurkanmu. Orang-orang yang suka berhutang, orang-orang yang suka berjudi, mabuk-mabukan, apalagi main perempuan, lengkap sudah. Orang-orang yang tidak tepat janji, nggak bisa dipercaya, selalu nunda, lelet, sombong, memandang rendah orang lain. Sifat-sifat buruk ini, kebiasaan buruk ini akan menghancurkan kita kalau kita nggak mau berubah. Bukannya Tuhan nggak sanggup tolong kita, tapi kalau kita nggak bisa menang atas kelemahan diri kita sendiri, kita nggak akan bangun apa-apa. Saya belajar untuk tidak berhutang, sekalipun susah. Saya belajar mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya percaya bahwa nilai sebuah kepercayaan itu sangat penting. Kalau saya bisa memilih, saya akan pilih orang yang mungkin tidak terlalu pintar, tapi bisa dipercaya, daripada orang yang pintar banget, tapi nggak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipegang omongannya, karena nilai kepercayaan itu lebih daripada apapun. Nama baik lebih berharga daripada emas dan perak, kata firman Tuhan. Dan kita harus belajar dalam hidup ini, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun Tuhan memberkati kita nggak boleh memandang rendah orang lain, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh berubah. Karena apalah kita, kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita nggak bisa hentikan. Nasib kita di tangan Tuhan. Kalau orang mau sombong, saya cuma bilang gini, satu kali hembusan nafas Tuhan, kita sudah tidak ada. Kita cuma debu aja. Saya sudah menghadiri banyak pemakaman, dan di titik itu kita baru sadar bahwa keputusan untuk mati dan hidup tuh di tangan Tuhan. Saya tiap kali punya masalah, saya lari ke Tuhan. Karena bagi saya gini, yang paling cinta saya cuma Tuhan. Yang paling ngerti saya cuma Tuhan. Yang mampu tolong saya cuma Tuhan. Kenapa lari ke manusia? Pelajaran dari bangsa Israel, ketika mereka menghadapi masalah di padang gurun, mereka bosan, mereka bergumul. Mereka malah sibuk kumpulin emas, bikin patung. Bukankah kita juga begitu? Saya nggak tahu siapa berhala dalam hidup Anda, tapi dengar baik, Allah kita Allah yang penjemburu. Di tengah persoalan, selalu datang sama kita. Dikaruniai Tuhan kelebihan yang berbeda-beda. Tuhan kita adil. Kita harusnya fokus kepada kekuatan yang Tuhan tanam dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap kita itu lahir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari berdamai dengan kelemahanmu. Temukan potensi yang Tuhan tanam dalam hidupmu dan fokuslah mempertajam kekuatanmu. Jadilah ahli dalam apapun yang engkau kerjakan. Saya ingin ingatkan bahwa sekedar cuma bisa, itu banyak orang bisa. Kita harus berusaha menjadi salah satu yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kita harus berusaha menjadi orang yang dibutuhkan. Fokus sama kekuatan kita, sehingga kita menjadi orang yang dibutuhkan. Hidup. Kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Amin.